Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang metode penelitian korelasional. Saya Alisandra Mustafa, NPM 130218034, dan teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nila Nurul Cipta, NPM 130218034. Dan saya Firda Siti Mariam, NPM 130218037. Pembahasan pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari metode penelitian korelasional. Pengertiannya, metode penelitian korelasional adalah kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk mengetahui hubungan timbal balik atau sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Akan tetapi, dalam penelitian korelasional tidak dilakukan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Artinya, di sini peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan di antara dua variabel tersebut atau kuat atau lemahnya hubungan di antara dua variabel tersebut. Jadi tidak akan mempengaruhi variabel yang ditelitinya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan ciri-ciri metode penelitian korelasional. Tujuan yang pertama adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan di antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, mengetahui sejauh mana hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur. Yang ketiga, mengungkapkan atau menetapkan suatu hubungan atau menggunakan hubungan-hubungan dalam prediksi atau perakiraan dari penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari metode penelitian korelasional. Ciri-ciri yang pertama adalah metode penelitian korelasional cocok digunakan untuk variabel-variabel rumit yang sulit diteliti dengan menggunakan metode eksperimen. Yang kedua, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur beberapa variabel dan hubungannya secara serentak dalam waktu yang sebenarnya. Yang ketiga, hasil dari metode penelitian korelasional akan menunjukkan tinggi atau rendahnya suatu hubungan antar variabel, bukan ada atau tidaknya variabel. Yang terakhir, metode penelitian korelasional dapat digunakan untuk memprediksi variabel tertentu dengan berdasar pada variabel bebas. Selanjutnya, ada macam-macam metode penelitian korelasional. Yang pertama yaitu penelitian hubungan. Penelitian hubungan digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel. Yang kedua, ada prediktif. Penelitian prediktif. Dalam pelaksanaan di bidang pendidikan, penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap suatu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Yang ketiga yaitu ada korelasi multivariat. Teknik korelasi multivariat yaitu teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Ada selanjutnya. Ada prosedur metode penelitian korelasional. Ada 4 yaitu 1. Pemilihan masalah, 2. Sampel dan pemilihan instrumen, 3. Desain dan prosedur, 4. Analisis data dan interpretasi. Selanjutnya ada rancangan metode penelitian korelasional. Ada 2 rancangan. Yang pertama, penelitian survei. Berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif atau
mendeskripsi memberi kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti suatu sampel dari populasi tersebut. Yang kedua, penelitian eksperimen, berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Selanjutnya, kesalahan yang terjadi pada metode penelitian korelasional. Yang pertama, peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. Lalu, peneliti bertumpu pada pendekatan sekali tembak. Selanjutnya, peneliti memilih statistik yang tidak tepat. Peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Lalu, peneliti tidak melakukan studi validitas silang. Lalu, peneliti menggunakan analisis jalur atau lizard tanpa peninjauan asumsi-asumsi teori. Lalu, peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal penting dalam perencanaan suatu analisis jalur. Yang terakhir, peneliti salah tafsir terhadap signifikansi praktis atau statistik dalam suatu studi. Ada kelebihan metode penelitian korelasional. Yang pertama yaitu kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua yaitu penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat yaitu penelitian ini juga memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif. Yang terakhir yaitu penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Selanjutnya ada kelemahan metode penelitian korelasional. Yang pertama, hasilnya hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Lalu, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional kurang tertib atau ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Yang terakhir, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai metode penelitian korelasional. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.